wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat pendengar podcast pendidikan. Selamat datang di episode kali ini bersama saya Desmiwati, mahasiswi Magister Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka Medan, yang akan memandu obrolan hangat seputar tujuan pengasuhan anak usia dini. Pada kesempatan ini akan membahas bagaimana peran pengasuhan baik dari sisi orang tua maupun guru dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini. Telah hadir bersama saya dua narasumber hebat, yaitu Ibu Jenny, seorang orang tua yang aktif dalam mendidik anak di rumah dan juga sebagai pendidik anak usia dini di taman kanak-kanak. Selanjutnya Ibu Ana, seorang pendidik PAUD yang sudah berpengalaman dalam mendidik anak usia dini. Terima kasih Ibu sudah hadir berkenan di podcast kami hari ini. Apa kabar Ibu semua? Baik Ibu. Sebelum ke materi podcast hari ini, boleh Ibu Jenny sebagai orang tua memperkenalkan diri kepada kami semua. Terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Jenny Sylvia. Pekerjaan saya saat ini Ibu yaitu sebagai guru, dan saat ini juga saya sudah memiliki satu anak yang sedang berusia 6 tahun. Terima kasih Bu Jenny. Selanjutnya berpindah kepada Ibu Ana juga untuk dapat memperkenalkan dirinya. Baiklah Ibu, terima kasih berkesempatan ini ya. Nah, perkenalkan nama saya Ana Ria Marfaum, biasanya dipanggil dengan Ibu Ana. Saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini ini lebih kurang 20 tahun Ibu. Terima kasih Ibu. Wah, hebat sekali Ibu Ana ini ya, sudah berkecimpung di dalam anak usia dini selama 20 tahun. Jadi Ibu sudah banyak pengalamannya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Baiklah, kita lanjut ya Ibu ke materi podcast kita hari ini ya. Untuk pertama, saya akan bertanya kepada Ibu Jenny ya sebagai orang tua ya Bu ya. Bisa diceritakan sedikit Ibu tentang pengalaman Ibu Jenny sebagai orang tua dalam mengasuh atau mendidik anaknya yang masih dalam usia dini? Oke, baik Ibu. Menurut pengalaman saya sebagai orang tua ya Bu, yang lebih kurang mungkin 6 tahunan lebih yang telah mendidik anak saya gitu kan. Pastinya Ibu, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga unik pastinya ya Bu. Sehingga proses mengasuh itu bagi saya menjadi suatu tantangan dan suatu pembelajaran juga bagi saya gitu. Karena untuk mendidik anak-anak tersebut kita termasuk bahan yang kita didik Bu, dari emosionalnya, dari sosialnya, dari kognitifnya juga Ibu gitu. Agar apa? Agar tumbuh kembang si anak tadi dapat berjalan dengan optimal begitu menurut saya. Oh, begitu ya Bu, pengalaman Ibu Jenny ya dalam mengasuh anaknya di rumah ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Oh, satu lagi Bu Jen yang mau saya tanyakan ya. Iya. Menurut Bu Jenny, apa arti pengasuhan anak usia dini itu sendiri? Oke Bu, menurut saya arti pengasuhan untuk anak usia dini itu adalah proses memberikan kasih sayang Ibu, perhatian, bimbingan, serta teladan lah Bu kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Agar apa? Agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berakhlak baik dan juga percaya diri Bu. Pengasuhan kan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi kan untuk juga membentuk nilai dan karakternya sejak sedini mungkin begitu. Wah, hebat sekali Bu Jenny ya sebagai seorang orang tua ya dalam mengasuh anak didiknya di rumah ya. Iya. Selanjutnya saya akan berpindah kepada Ibu Ana sebagai seorang guru PAUD yang sudah banyak pengalamannya Bu Ana ya. Nah, menurut Bu Ana ya sebagai guru, apa tujuan utama dari pengasuhan anak usia dini itu? Tujuan utama dari pengasuhan anak usia dini ini Bu, orang tua itu harus mempunyai kerjasama agar anak-anak yang dididik itu bisa menjadi mandiri, bisa lebih kreatif, berperilaku yang baik, dari tingkah lakunya, dari bahasanya. Jadi mereka ini
harus ada kerjasama orang tua dengan guru dalam menjalankan visi dan misi anak-anak ini untuk tujuan ke depan agar mereka bisa menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari. Seperti itu, Ibu. Masih pertanyaan ini sama Ibu Ana ya. Nilai-nilai apa yang paling penting Bu Ana ditanamkan kepada anak semenjak usia dini? Iya, itu sangat penting ditanamkan, apalagi kami sebagai seorang pendidik ya Bu. Kami selalu menanamkan kepada anak-anak itu yang pertama nilai kejujuran. Mereka harus jujur dalam hal apapun gitu. Jadi di rumah pun orang tua harus menanamkan itu juga. Terus yang kedua, mereka harus bertanggung jawab Bu. Bertanggung jawab, ya Bu Jen ya, ada empati juga, sopan santun, kerjasama, itu yang harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak usia dini agar nanti ke depan mereka bisa membawa lagi nilai-nilai ini sampai mereka besar dan dengan karakter mereka satu persatu yang kita didik ini Bu, mereka bisa menjadi lebih hebat lagi dan luar biasa seperti itu. Iya ya Bu Ana ya. Jadi bagaimana kalau Ibu Ana melihat peran pengasuhan terhadap pembentukan karakter yang Bu Ana sampaikan tadi? Ini penting juga ya Bu, peran pengasuhan ini kita harus mendekatkan terlebih dahulu seperti spons. Jadi anak-anak ini kan lebih apa dia Bu, lebih peka dia dari mendengar dan melihat. Dengan cara dia mendengar dan melihat, dia bisa meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan, dan apa yang kita tunjukkan sama mereka. Jadi terekam semuanya di dalam pikirannya seperti itu. Dan orang tua juga harus sama, jadi menjadi contoh bersama guru dan orang tua harus jadi contoh untuk anak-anak kita agar mereka bisa menjadi lebih lagi dan lebih bagus lagi untuk kedepannya seperti itu Bu. Jadi menurut paparan Bu Ana tadi, anak ini ibarat spons ya Bu Ana Iya, ya, dia jadi akan menyerap ya. Iya benar, agar terjadi pembentukan karakter seorang anak Menyerap seperti ya itu. apa yang dicontohnya dari Iya ibunya, benar. dari orang tua di rumah, Iya. ya akan diserapnya ya Bu. Iya benar. Jadi kita harus memberikan teladan yang baik, Iya, kepada contoh yang baik kepada iya, anak ya Bu Ana ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Ana. Terima kasih Ibu. Baiklah, saya berpindah kepada Ibu Jenny sebagai orang tua ya Bu ya. Ini tentang praktik dan strategi pengasuhan ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu Jenny menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati kepada anak Ibu di rumah? Oke, baik Ibu. Kalau menurut ajaran saya sendiri Ibu yang saya lakukan di rumah, saya menerapkan aturan Bu. Aturannya tidak perlu kita yang susah-susah dulu nih kita ajari sama anak-anak gitu kan. Kita terapkan dulu yang dari aturan yang sederhana dan pastinya dia harus konsisten Bu. Karena suatu aturan itu kalau kita berikan tapi tidak konsisten, sepertinya nggak akan berjalan lancar ya Bu ya. Contohnya seperti membersihkan atau perhatikan mainannya sendiri setelah mereka bermain gitu kan Bu, atau meminta maaf jika melakukan salah gitu terhadap orang tua, teman maupun sekelilingnya gitu kan Bu. Dan juga menolong Bu. Kita juga harus mengajarkan tolong menolong gitu. Misalnya ada temannya yang lagi kesusahan mungkin dibantu, atau orang tuanya lagi butuh bantuan, kita ajarkan mereka untuk membantu gitu kan Bu. Saya juga selalu memberikan pujian, reward gitu ya Bu pada anak-anak. Misalnya setelah mereka sudah melakukan pekerjaan yang baik atau menunjukkan perilaku yang baik gitu pada hari itu. Agar apa? Saya beri rewardnya agar mereka percaya diri Ibu, agar mereka juga merasa dihargai gitu. Oh ternyata perbuatan aku ini dihargai ya di mata orang tuaku gitu kan. Ternyata yang aku lakukan ini baik ya gitu menurut saya. Jadi kalau pemberian reward itu apakah tidak ada berdampak negatifnya? Kalau menurut saya tidak ya Bu sejauh ini gitu kan. Nah tahu kan karena anak akan melakukan kegiatannya apa disuruh karena mendapatkan reward, tidak seperti itu ya? Reward yang saya maksud di sini mungkin seperti pujian Bu gitu. Iya. Karena misalnya udah membersihkan mainan gitu kan, merapikan mainannya, oh terima kasih abang hari ini pintar ya gitu, mainannya sudah dirapikan gitu, sudah dibersihkan, terima kasih gitu. Atau setelah mereka sudah menolong teman atau menolong saya di rumah gitu kan, tolong ambilkan barang ini dong gitu kan, sudah diambilkannya, kita tetap kasih pujian terus gitu Ibu. Terima kasih. Tidak harus bentuk benda ya? Iya maksud saya tidak harus bentuk benda Ibu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya. Ini
ini masih pertanyaan untuk Ibu Jenny ya, sebagai orang tua ya. Apa bentuk kegiatan pengasuhan yang biasa dilakukan di rumah Ibu untuk mendukung tumbuh kembang anaknya? Biasanya kami Ibu bermain bersama, udah pasti itu ya Bu ya, antara anak dan orang tua itu pastinya orang tua mempunyai peran penting, mengajak anak bermain bersama, bisa juga belajar bersama, misalnya contohnya mewarnai sambil menggambar atau menggambar sambil mewarnai kembali ya Bu, atau berkebun menanam bunga yang menanam yang secara sederhana aja itu secara bersama-sama gitu ya Bu ya, dan melakukan kegiatan motorik halus seperti kayak meremas ya Bu, meremas gitu kan, bermain play-doh bersama. Nah itu Bu untuk kegiatan yang biasa kami lakukan. Untuk kegiatan sosialnya Ibu, kita ya Bu yang muslim ya Bu gitu, setiap hari Jumat itu kan ada sedekah Jumat, Jumat berkah ya Bu. Saya mengajak anak saya untuk mengantarkan sedekah saya ke masjid gitu, biar itu juga mengajarkan kepada mereka tolong menolong, empati, bekerja sama gitu ya kan Bu, sedekah gitu. Itu Bu yang selalu kami lakukan kegiatan di rumah. Iya ya, jadi dengan kegiatan yang dilakukan itu tumbuh kembang anak Ibu di semua aspek dapat ya. Mudah-mudahan dapat Bu. Terima kasih ya Bu. Satu lagi Bu, ini untuk pertanyaan untuk Bu Jenny ya. Bagaimana ya cara Bu Jenny ya menyeimbangkan antara kasih sayang dan kedisiplinan dalam mengasuh anak itu Bu? Iya, kalau saya ya Bu, cara menyeimbangkannya itu dengan mengajaknya komunikasi Bu, secara hangat dan tegas tapi ya Bu. Kalau kasih sayang itu biasanya kami tunjukkan lewat perhatian, kesabaran, pastinya gitu Bu. Sementara kalau kedisiplinan diajarkan lewat aturan-aturan yang tadi sudah saya tata gitu, yang sudah saya buat, kami buat di rumah gitu Bu, yang jelas dan konsisten pastinya Bu, gitu, dan konsekuensinya yang mendidik pastinya Bu. Jadi aturan yang Ibu buat tadi ya, tidak anak tidak merasa terbebani kan Bu? Tidak Bu, sejauh ini aturan yang kami buat sepertinya tidak membebani anak, karena aturan yang kami buat tadi kan cukup sederhana sebetulnya gitu kan Bu, kayak merapikan mainan setelah bermain gitu. Jadi dia tidak merasa terpaksa ya. Iya Bu ya. Jadi Jadi seperti itu. lebih senang anak-anak. Iya, karena dia ikut berpartisipasi kan Bu gitu kan. Ayo ya, jadinya seperti contoh kayak merapikan sambil bermain lagi gitu, dari sela ini kemana-mana. Ayo kita rapikan ya, pastinya saya dampingi gitu kan Bu, karena kita sambil ngajarin ya kan Bu. Oh iya Ibu ya, biar penonton kita Bu tahu, seperti inilah ya pengasuhan yang lebih bagus dilaksanakan sama orang tua di rumah ya. Ya, terima kasih ya Bu Jen. Nah, ini saya kembali ke Bu Ana sebagai guru yang sudah berpengalaman ya. Nah, ini Bu Ana. Apakah ada pendekatan khusus ya Bu Ana ya di sekolah dalam menghadapi perbedaan karakter anak yang berbeda-beda itu? Iya. Oke Bu, saya jawab ya. Saya sebagai guru berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan kepada setiap anak. Karena kan Bu, setiap anak ini mempunyai perilaku yang berbeda-beda dan unik, mereka unik semuanya, gak ada yang sama. Jadi untuk itu saya melakukan pendekatan ini dengan cara personal. Iya. Jadi kalau misalkan yang di sana pendiam, saya mempunyai sudut ruang di dalam kelas, saya buat duduk-duduk di situ. Nah, jadi nanti setelah saya kasih dengan yang lain pekerjaan, saya mendekati dia. Nah, saya tanya dia kenapa pendiam, kenapa tidak mau bermain dengan teman, seperti itu. Jadi lebih pendekatannya lebih apa itu Bu? Face to face gitu. Jadi anak itu pun lebih terbuka. Jadi saya mengajarkan agar dia bisa lebih mandiri lagi dan mau berbaur dengan teman, seperti itu Bu. Iya, jadi setiap anak itu tidak disamaratakan ya Bu? Iya, ya, tidak boleh kita samakan ya, karena berbeda-beda. Berbeda, yang si A berbeda dengan si B, karena mereka kan datang ke sekolah kita dengan ciri khas yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda gitu. Jadi dalam menghadapi perbedaan itu Bu Ana tidak merasa kewalahan?
Saya melakukan kerjasama dengan orang tua juga, Bu. Mengadakan kerjasama dengan membuat grup WA gitu, seperti itu, Bu. Tidak masalah ya dengan perbedaan anak-anak tadi Iya, ya, benar. karakter anak tadi ya, Bu. Iya, Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Ana ya. Nah, ini selanjutnya ya, ini kepada Bu Ana juga, kepada Bu Jenny juga ya, ya. Kepada Bu Ana dulu ya. Pasti di sekolah kan ada anak, ada orang tua ya. Bagaimana kerjasama orang tua dan guru ya dalam mencapai tujuan sehingga pengasuhan anak usia dini ini tercapai? Iya, kembali seperti jawaban saya tadi kan, Bu. Kerjasama itu penting, sangat penting antara guru dan orang tua, karena kita di sini mengasuh anak yang usia dini. Jadi kami mengadakan kerjasama orang tua dengan guru dengan cara mendidik perilaku anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai tadi yang saya ucapkan yang pertama. Terus di rumah juga diterapkan dengan konsisten apa yang sudah menjadi nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Seperti tadi tanggung jawab, kejujuran. Kalau di sekolah kita ajarkan kejujuran, orang tua pun harus mengajarkan anak-anak kejujuran di rumah. Gitu. Iya. Tanggung jawab kita ajarkan di sekolah, di rumah pun orang tua seperti itu diajarkan juga tanggung jawab. Jadi Seperti itu, Ibu. Yang harus ya Bu. harus sejalan ya dia Iya, ya. ada kerjasamanya. Ya, dan apa Bu Jenny ya harus sejalan lah antara Iya. guru dan orang tua ya. Nah, seperti yang tadi ada grup WA, Bu. Iya, Nah, seperti itu ya, Bu. gitu. Sharing ya Bu. Sharing. Iya. Ini pertanyaan masih sama Bu Ana ya. Apa tantangan yang sering dihadapi dalam menjalin kerjasama dengan orang tua itu Bu Ana? Tantangan yang sering kami hadapi, Bu, yang pertama itu perbedaan pendapat antara guru dan orang tua. Karena kan, Bu, mereka diantar ke sekolah dengan perilaku yang berbeda-beda. Jadi kita ajarkan di sekolah itu terkadang orang tua tidak menerima apa yang kami ajarkan itu. Nah, itu tantangan yang paling besar. Terus dalam mendidik serta keterbatasan waktu untuk orang tua. Nah, di situ ada tantangannya dalam mendidik anak-anak ini. Namun komunikasi yang kami buat kami seperti tadi yang grup WA tadi, orang tua masih terbuka, Bu. Orang tua masih mau menjawab. Cuman cara mendidik itu merasa orang tua ini tidak sama dengan yang di rumah, seperti itu. Terus dan masalah ini bisa kami atasi sebenarnya. Setelah kami mengadakan komunikasi dengan orang tua, masalah ini bisa teratasi gitu. Seperti itu. Ibu. Jadi tantangan yang sulit sekali tidak pernah Bu Ana alami di sana. Tidak pernah, Bu. Iya, tidak pernah, karena ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua untuk menghadapi anak-anak yang kita ajarkan. Walaupun dari rumah mereka cara pengajarannya berbeda, tapi mereka menerima, oh seperti ini ternyata setelah anakku sekolah. Nah, itu pendapat orang tua, Bu. Terima kasih ya Bu Ana. Terima kasih kembali, Bu. Ya, kita lanjutkan ya Bu ya. Ini tentang harapan ya, harapan kita sebagai orang tua ya Bu Jenny ya. Apa harapan Bu Jenny terhadap pengasuhan anak-anak usia dini di masa sekarang? Harapan saya Bu, harapan saya mungkin untuk pengasuhan anak-anak di masa kini Bu, mungkin bisa jangan hanya terfokus pada hanya pada akademiknya aja Bu, namun haruslah berfokus pada pembentukan karakternya Bu. Gitu. Anak-anak kan juga perlu diberi ruang bermain, bereksplorasi gitu ya kan Bu, dan mengekspresikan dirinya agar apa? Agar anak-anak itu percaya diri Bu gitu dan bahagia. Karena kan anak-anak itu memang di usia lagi harus senang gitu ya Bu, harus bahagia gitu. Jadi jangan harus berpatokan pada akademiknya aja Bu. Iya Bu ya. Namun pembentukan karakternya juga itu yang penting. Itu yang penting ya Bu ya. Itu harapan saya, Bu. Pengasuhan anak di usia dini di masa sekarang ini karakter anak yang perlu kita tanamkan Iya, Bu ya. Setelah itu baru akademiknya ya Bu ya. Akademiknya. Kalau anak sudah berkarakter yang Iya. baik sopan, pasti akademiknya akan sejalan nanti ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih ya Bu Jenny. Sekarang terhadap Ibu Ana ya, Ibu Ana sebagai Kayaknya seorang guru pertanyaan ya. banyak sama saya ya, Bu. Kan? Apa yang bisa diperbaiki Bu Ana atau ditingkatkan lagi ya dari pola pengasuhan yang ada pada saat ini? Oh iya, yang perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki kan Bu,
perlu keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung. Karena banyak anak sekarang ini lebih fokus dia bermain gadget, bermain HP daripada dia belajar. Nah, terus orang tua juga harus mengarahkan, mengurangi bermain gadget tadi agar anak-anak sadar, oh ternyata gadget itu tidak bagus. Nah, saya harus lebih ke pelajaran aja, karena itu udah mengganggu juga kan Bu, dari otak juga, dari mata juga, itu sangat tidak bagus. Jadi perlu kesadaran dan kembali lagi menghadirkan waktu yang berkualitas seperti yang dibilang Bu Jenny tadi, mengadakan kerjasama antara anak dan orang tua seperti itu. Jadi gadgetnya itu harus kita batasi. Iya Boleh benar. dikasih tapi dibatasi. Boleh. Gitu. Misalnya seperti ini, dalam 1 minggu boleh aja dia bermain gadget hanya 2 kali, gitu. Sabtu dengan Minggu seperti itu. Senin sampai hari Jumat dia belajar, gitu. Jadi kita kasih sedikit ruang kepada anak-anak seperti itu. Jadi orang tua harus memberikan waktunya ya. Iya benar. Agar waktu bermain ke sana anaknya berkualitas Iya, ya. Ini masih pertanyaan kepada Ibu Ana ya. Pesan yang ingin Bu Ana sampaikan ya kepada orang tua atau kepada guru teman sejawat Bu Ana ya terkait pentingnya tujuan pengasuhan anak usia dini. Oke, pesan saya kepada teman sejawat, orang tua maupun para ibu-ibu yang punya anak usia dini, saya cuma berpesan, mari kita sadari bahwa anak usia dini adalah masa emas dan golden age ya Bu ya. Nah, jadi ini tidak bisa terulang lagi. Jadi masa dini, masa anak usia dini ini, yang ini harus kita pupuk, harus kita jaga dengan baik. Kita kasih pendidikan yang luar biasa kepada mereka agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang lebih hebat lagi. Dan apa yang kita tanam sekarang akan menjadi dasar kehidupan mereka di masa yang akan datang. Terus asuhlah dan cintailah anak-anak kita, bimbinglah mereka seperti layaknya kita membimbing diri kita sendiri agar mereka menjadi teladan dan kita juga menjadi teladan bagi mereka, dan dampingilah dengan kesadaran dan kesabaran seperti itu Ibu. Wah, keren sekali narasumber kita pada hari ini ya. Dari orang tua juga ya, banyak kita dapat ilmu ya bagaimana cara pengasuhan pada anak usia dini ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu, Bu Jenny, Bu Ana ya. Pandangan yang sangat berharga Pak sekali. Semoga kerjasama antara orang tua dan guru ya semakin kuat untuk membentuk generasi anak usia dini yang berkarakter mandiri dan bahagia. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Demikianlah podcast kita hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Dadah.